Halo semuanya, Assalamualaikum. Perkenalkan, saya Eleanora Vela Fedora dari kelas 8I nomor absen 11. Pada video kali ini saya akan membacakan khutbah saya yang berjudulkan Mengetuk Pintu Surga. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi kasira, wa subhanallahi bukrata wa asila. La ilaha illallah wahdahu wa sodaqu wahdahu wa nasari abdahu wa azza jundahu wa hazamal akhzaba wahdahu. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamdu. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man wal ahu amma ba'd. Faya ayyuhan nasu ittaqullaha haqqa taqwahu kama qalla ta'ala. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tumutunna illa wa antum muslimun. Wa'lamu anna yawmakum hadza yawma azim wa idzan karim. Ahallahu lakum fihi ta'am wa harrama alaikum fihi asyam. Fahuwa yaumu sabbihi wa tahmidi wa tahlili wa ta'zim wa sabbihum rabbakum fihi wa azzimuhu wa thubihul ladhihi wa astaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamdu. Ma'syiral muslimin, jamaah salat Idul Fitri yang diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Kehidupan di dunia ini sejatinya adalah sebuah ujian dan tidak ada satupun orang hidup kecuali diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan para nabi dan utusan Allah pun tak luput dari ujian. Sejak kita terlahir di dunia ini dihadapkan dengan berbagai ujian. Ketika akan masuk sekolah ada ujian, di setiap kenaikan kelas ada ujian, mau lulus pun ada ujian. Ketika akan melamar kerja kita diuji, dan saat promosi jabatan pun pasti ada seleksi ujian. Demikian juga kehidupan dunia ini sejatinya adalah ujian, di mana tempat kelulusannya adalah kehidupan akhirat kelak, yaitu surga atau neraka, bahagia atau kesengsaraan selamanya. Allah berfirman di awal surat Al-Mulk, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amalan wa huwal azizul ghafur. Ujian yang diselenggarakan oleh manusia tentu sangat berbeda dengan ujian yang diselenggarakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ujian di sekolah maupun di dunia kerja sangat bersifat rahasia. Jangankan jawabannya, soal-soalnya pun bersifat rahasia. Sangat berbeda dengan ujian masuk surga. Jangankan soal-soalnya,
Kunci jawabannya pun sudah diberitahukan oleh Allah dan sudah menjadi rahasia umum. Maka sungguh bodohlah kita jika tidak masuk surga. Dan kunci masuk surga adalah kalimat La ilaha illallah. Itu adalah kalimat tauhid, yaitu kalimat pembeda antara muslim dan non-muslim. Kalimat pembentuk kebahagiaan di surga atau kesengsaraan di neraka. Nabi Muhammad SAW bersabda, Innallaha harrama 'alan naru min qala la ilaha illallahu yabtaqi bidzalika wajhallah, yang artinya sesungguhnya Allah mengharamkan seseorang yang mengucapkan la ilaha illallah dengan ikhlas karena Allah. Kalimat tauhid di atas tentu bukan hanya sekedar diucapkan, tetapi perlu diyakini dengan sepenuh hati bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan keyakinan tersebut dibuktikan dengan pengabdian dan penghambaan diri kepada Allah dengan berbagai macam ibadah. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di setiap Ramadan kita selalu mendengar dan menghafalkan hadis Rasulullah SAW yang artinya ketika masuk bulan Ramadan maka syaitan dibelenggu, pintu-pintu surga dibuka dan pintu-pintu neraka ditutup. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Memang itulah keutamaan bulan Ramadan, di mana setan-setan akan dibelenggu, pintu surga akan dibuka dan pintu neraka akan ditutup. Tetapi hadis di atas tidak dapat dimaknai secara tekstual. Untuk memahaminya perlu memahami makna majazi. Setan dibelenggu di bulan Ramadan bukan berarti setan tidak akan menggoda manusia untuk melakukan perbuatan dosa. Buktinya, saat puasa pun masih banyak yang tidak sholat dan batal puasa lantaran tidak kuat menahan lapar dan akhirnya pergi mencari makan. Secara majazi, setan dibelenggu berarti umat muslim yang menjalankan ibadah puasa diberikan kemampuan lebih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk tidak menuruti bisikan-bisikan setan. Lantas, bagaimana dengan adanya kata pintu surga dibuka dan pintu neraka ditutup? Maksud pintu surga dibuka karena di bulan puasa amal soleh akan dilipat gandakan pahalanya, sehingga kesempatan masuk surga jadi lebih besar. Sedangkan pintu neraka ditutup berarti di bulan puasa kesempatan kita untuk melakukan perbuatan dosa lebih kecil dibandingkan dengan bulan-bulan biasanya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalimat tauhid yang sudah kita punyai dan kita simpan dalam hati bisa jadi tidak dapat digunakan untuk membuka pintu-pintu surga. Hal itu dikarenakan pintu surga terkunci dari dalam, maka oleh karena itu kita perlu mengetuk pintu-pintu tersebut. Adapun hadis yang mencakup amalan-amalan yang dapat mengetuk pintu surga, yaitu hadis yang berbunyi Afsus salam wa atqimu ta'am wasilul arham wa sallu wan nasuniyama takhulul jannata bisalami. Nasihat ini disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW saat memasuki kota Madinah. Dalam hadis tersebut ada 4 amalan dapat membantu kita mengetuk dan membuka pintu surga. Pertama, menebarkan salam. Salam secara bahasa dipahami sebagai ucapan, yaitu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan ini adalah ucapan salam yang harus kita jadikan sebagai tradisi baik kita. Salam juga dimaknai sebagai keselamatan dan perdamaian. Setiap muslim dimanapun berada dituntut untuk menebarkan keselamatan dan perdamaian baik dalam bentuk ucapan maupun perbuatan.
sebagai wujud keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tidak patut seorang muslim menimbulkan keresahan, kerusakan, dan kehancuran tatanan kehidupan karena itu menjadi penghalang baginya untuk masuk surga. Kedua, memberi makan. Di antara hikmah diwajibkannya puasa Ramadan adalah agar kita dapat merasakan lapar dan dahaga. Sementara banyak orang yang lapar bukan karena puasa, tetapi kelaparan karena ketiadaan. Dan lapar di sini tidak terbatas dengan kosongnya perut dari makanan dan minuman, tetapi kosongnya akal dari ilmu. Maka dalam konteks ini kita dituntut tidak hanya berbagi makanan sebagai nutrisi badan, tetapi juga berbagi donasi pendidikan sebagai nutrisi jiwa bagi yang membutuhkan. Yang ketiga, menjalin silaturahim atau kasih sayang. Agama kita sangat menganjurkan untuk menjalin silaturahim karena silaturahim mendatangkan manfaat yang luar biasa. 1. Dapat memperpanjang umur dan melapangkan rezeki. Kedua, akan dijauhkan dari neraka. Ketiga, menjadi salah satu sarana kita untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Keempat, dapat menjaga kerukunan dan keharmonisan dengan sesama muslimah dan muslimin. Dan kelima, dapat menjadikan kita sebagai makhluk yang mulia. Maka momentum Idul Fitri ini sangat tepat kita manfaatkan untuk bersilaturahim kepada orang tua, keluarga, sanak saudara, tetangga, mitra kerja, dan kepada semuanya, tetapi tentu harus tetap menjaga protokol kesehatan. Keempat, sholat malam. Sholat sunnah yang paling besar pahalanya adalah qiyamul lail. Semoga ritual sholat tarawih, sholat witir, dan bangun malam untuk sahur yang kita lakukan sebulan kemarin mampu kita pertahankan selama 11 bulan ke depan. Sehingga tujuan diwajibkannya puasa dapat terwujud, yaitu terwujudnya jiwa yang bertakwa dan hadirnya jiwa-jiwa yang salih yang suka menebar kebajikan, keselamatan, dan perdamaian, serta jiwa yang peduli terhadap kemiskinan dan ramah terhadap lingkungan. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, demikian khutbah singkat pada kesempatan ini. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Semoga Allah selalu membimbing kita di jalan yang lurus dan memberikan kekuatan kepada kita untuk beristiqomah di jalan tersebut. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratim mir rabbikum wa jannati arduhas samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Barakallahu li wa lakum fil qurbanil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min iyati wa dzikril hakim. Wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas sami'u alim. Wastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim.